Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait temuan batu diduga asteroid tersebut, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Djamaluddin. Selamat malam Pak Thomas. Pak Thomas, ini dalam seminggu saja sudah ada 2 dentuman begitu yang terdengar. Kemudian bahkan sebelumnya di beberapa wilayah, Banten, Surabaya, Mojokerto, Cimahi, Bali, bahkan di Jakarta pada tahun 2020 terdengar suara dentuman. Bagaimana kemudian LAPAN bisa menjelaskan apa sebenarnya dentuman ini, Pak Thomas? Ya, dentuman itu memang tidak bisa dikonfirmasi ya. Jadi apakah itu dari petir atau mungkin dari suara-suara yang sifatnya lokal ya. Nah, ini memang tidak bisa dikonfirmasi. Dan kesaksian dari antara satu saksi dengan saksi yang lain juga seringkali juga beda waktu. Jadi kalau beda waktu mestinya bukan satu fenomena yang sama. Nah, kejadian yang terakhir di Buleleng, Bali, itu ada data lain, yaitu data dari BMKG yang mencatat ada getaran 1,1 magnitudo, kemudian ada saksi yang melihat juga ada bola api yang melintas, sehingga kejadian Buleleng ini mirip dengan kejadian di Bone tahun 2009 yang lalu. Yang di Bone itu pun sama, warga merasakan adanya getaran, ada suara, kemudian di langit ada jejak asap, dan belakangan kemudian terkonfirmasi juga ada getaran yang terdeteksi oleh BMKG 1,9 magnitudo. Nah, yang di Bone itu terkonfirmasi juga dengan detektor infrasound yang kemudian peneliti NASA menginterpretasikan itu karena ada asteroid besar 10 meter ukurannya yang jatuh di perairan Bone, sehingga yang di Buleleng itu mirip kejadian di Bone, sehingga disimpulkan itu karena asteroid yang cukup besar. Sedangkan yang di Lampung ini meteornya Pak kecil. Thomas, baik Pak Thomas, kami harus potong dulu sejenak Pak Thomas karena kita harus ikuti dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti kami akan kembali dengan perbincangan ini, pemirsa tetap bersama kami. Baik, kita akan langsung kembali berbincang bersama dengan Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin. Pak Thomas, kalau yang di Lampung ini diduga adalah karena meteoroid yang jatuh. Bahkan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ITERA Lampung, memang dipastikan bahwa batu yang ditemukan di rumah warga ini adalah meteoroid. Bagaimana dengan LAPAN? Apakah ini sudah mengonfirmasi bahwa dentuman dan benar bahwa batu yang ditemukan adalah batu meteoroid ini? Ya, batu yang ditemukan itu berdasarkan informasi yang saya terima, termasuk saya melihat juga video yang dikirimkan oleh warga. Memang ada indikasi bahwa batu tersebut benar meteorit. Jadi ada ciri bekas terbakar, warnanya hitam, kemudian ada bagian yang terkelupas juga, dan ada juga bagian yang tampak seperti mengkilat seperti kaca. Itu bagian dari batu yang terbakar, seringkali kemudian meleleh membentuk seperti kaca. Itu ciri dari meteorit. Tetapi apakah meteorit yang kecil tersebut kemudian berkaitan dengan suara dentuman? Kalau saya meragukan. Karena menurut informasi juga suara dentuman itu juga pada lokasi yang berbeda dengan lokasi temuan dari meteorit tersebut. Bahwa pada saat meteorit tersebut jatuh ada suara mungkin iya, tetapi tidak seperti suara dentuman karena ukurannya kecil. Ini berbeda dengan kasus di Buleleng dan kasus di Bone yang sampai terekam juga getarannya di seismograf BMKG. Nah, itu artinya dentuman yang disebabkan karena gelombang kejut saat asteroid tersebut memasuki atmosfer, dan itu ukurannya cukup besar. Kalau di Bone ukurannya 10 meter, kalau di Buleleng dengan getaran 1,1 magnitudo itu kemungkinan cukup besar juga, mungkin dalam orde meter. Sedangkan yang di Lampung ini ukurannya kecil ya, jadi tidak akan menimbulkan dentuman.
Baik, kalau memang yang terjadi di Buleleng, di Bone itu adalah asteroid begitu dan juga kalau Lapan masih meragukan yang di Lampung ini adalah karena meteoroid begitu. Tetapi bukannya biasanya ini bisa dideteksi begitu Pak Thomas, bisa diketahui kapan misalnya ini akan jatuh ke bumi atau bebatuan atau asteroid ini juga akan menabrak atau jatuh ke bumi seperti itu. Ini bukannya bisa dideteksi Pak Thomas? Asteroid itu adalah batuan sisa pembentukan tata surya, jumlahnya sangat banyak sekali di ruang antar planet, tetapi kemungkinan menabrak bumi itu semakin besar ukurannya semakin jarang. Sebut saja ukuran 1 meter itu sangat-sangat jarang sekali. Dan itu sangat sulit diprediksi karena biasanya prediksi itu didasarkan atas pengamatan. Sedangkan objek yang kecil itu sangat sulit diamati. Sekedar contoh saja ini yang tahun 2006 jatuh di Sudan, itu ukurannya 6 meter. Nah itu secara kebetulan saja terdeteksi oleh sistem pemantau antariksa, itu ukurannya hanya seperti titik cahaya saja, tapi kemudian disimpulkan itu adalah asteroid dan memang itu mengarah ke arah bumi, kemudian dihitung orbitnya, dan bisa diperkirakan itu akan jatuh di bumi, yaitu di gurun Sahara. Itu waktunya hanya belasan jam dari jarak 2 juta kilometer, sekitar 2 juta kilometer. Itu ukuran yang 6 meter ya. Jadi kalau yang ukuran kecil seperti itu sangat sulit dideteksi, dan kalaupun terdeteksi itu sangat jarang sekali. Jadi sebut saja ukuran yang kecil itu juga sangat sulit dideteksi. Baik, kalau yang terdeteksi kemarin karena asteroid ini ada di Buleleng, begitu apakah bisa dikatakan dentuman-dentuman yang terjadi ini juga akibat fenomena serupa, Pak Thomas? Dentuman-dentuman yang dilaporkan di banyak tempat itu tidak bisa terkonfirmasi, dan itu belum tentu juga disebabkan oleh asteroid, karena ya tidak ada bukti yang mendukung itu. Sebut saja yang di Buleleng itu ada tambahan 2 bukti, ada warga yang melihat bola api yang melintas, dan juga ada rekaman anomali di seismograf BMKG dengan getaran 1,1 magnitudo. Sedangkan di tempat lain itu tidak ada bukti-bukti pendukungnya, sehingga kemungkinan sumber getaran itu bisa juga adalah sumber getaran, atau sumber dentuman tersebut bisa juga adalah sumber suara lokal saja. Dan yang di Lampung pun yang dilaporkan ada dentuman itu juga tampaknya tidak berkait dengan ditemukannya meteorit yang ukurannya kecil. Karena menurut media yang saya ikuti juga ternyata lokasi dentuman tersebut dan lokasi penemuan meteorit itu juga cukup jauh tempatnya. Baik, Pak Thomas, mungkin untuk bisa memahami, mungkin Anda juga bisa berbagi begitu bersama pemirsa sebenarnya bagaimana fenomena yang terjadi ketika ada benda dari luar angkasa, asteroid, meteoroid yang kemudian masuk ke dalam bumi. Fenomena apa yang biasanya kemudian terjadi atau dapat terlihat, terdengar atau dirasakan, Pak Thomas? Ya, batuan antariksa yang di sekitar bumi itu banyak sekali. Dan itu sama seperti bumi dan planet-planet itu mengitari matahari. Pada saat tertentu, orbitnya atau lintasannya itu berpapasan dengan bumi. Dan pada saat itulah kemudian kita melihatnya sebagai benda jatuh yang memasuki atmosfer. Nah, objek yang masuk atmosfer tersebut akan mengalami pemanasan akibat interaksi dengan atmosfer padat. Ini mulai ketinggian sekitar 100 km. Kalau itu ukurannya besar, itu seringkali disertai dengan gelombang kejut. Dan itu dirasakan oleh warga itu sebagai suara dentuman atau seperti getaran. Kasus di Bone itu warga mendengar suara dan juga kaca-kaca jendela itu bergetar karena ada gelombang kejut. Jadi gelombang kejut itu seperti halnya ada pesawat supersonik, pesawat tempur yang melintas, itu kita melihat bunyi dentuman karena adanya
gelombang kejut tersebut. Nah, dalam kasus asteroid yang masuk dari antariksa, kecepatannya ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesawat tempur. Itu bisa 70.000 km per jam, dan itu yang menyebabkan kemudian gelombang kejut. Tapi kalau ukurannya kecil, ini tidak terlalu terdengar suara gelombang kejutnya. Jadi biasanya yang terdengar gelombang kejutnya seperti di Bone dan di Buleleng itu ukurannya besar. Dan Lapan juga akan menganalisa apa dengan batuan meteoroid yang ditemukan di Lampung itu? Lapan tidak akan melihat karena ini ukurannya kecil. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Thomas Jamaludin, Kepala Lapan atas penjelasannya pada malam ini di Prime Time News.